Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, virus corona mengapa terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyebab terjadinya virus corona yang pertama bisa berasal dari Tuhan, yang kedua bisa berasal dari setan, yang ketiga bisa berasal dari manusia, dan yang keempat bisa berasal dari alam. Tetapi satu hal yang mesti kita tahu bahwa tidak peduli asal daripada virus corona itu, satu yang mesti kita tahu bahwa semuanya itu tidak akan mungkin terjadi jikalau Tuhan tidak mengizinkannya. Dan jikalau Tuhan mengizinkannya berarti Tuhan punya tujuan atas apa yang diizinkannya itu. Nah, ini saudaraku yang mesti kita perhatikan betul. Apa yang menjadi tujuan Tuhan mengizinkan virus corona? Yang pertama, virus corona saat ini bisa saja menjadi sebuah hukuman Tuhan. Dalam hal ini saya mesti berhati-hati untuk berbicara, dan saya juga meminta untuk setiap saudara juga berhati-hati untuk memahami apa yang saya katakan. Sepertinya memang tidak manusiawi dan seperti menghakimi saja, dan rasanya tidak tepat untuk mengatakan bahwa virus corona saat ini adalah sebagai sebuah bentuk hukuman Tuhan. Tetapi saya tidak mengatakan itu. Yang saya katakan adalah bisa saja virus corona saat ini adalah bentuk daripada hukuman Tuhan. Mengapa? Karena memang di Alkitab sendiri seringkali Tuhan menggunakan apa yang disebut sebagai penyakit sampar. Sebuah penyakit menular yang sangat mematikan itu sebagai sebuah bentuk hukuman. Salah satu ayat akan kita perhatikan bersama-sama yang terdapat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Firman Tuhan mengatakan sebagai berikut. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu dari Dan sampai Berseba 70.000 orang. Saudaraku, jikalau virus corona saat ini adalah bentuk daripada hukuman Tuhan, apakah itu berarti orang-orang yang terkena virus corona adalah orang yang dihukum Tuhan? Perhatikan, saya juga tidak mengatakan hal itu. Mengapa? Karena ketika Tuhan menghukum sebuah wilayah atau bangsa atau dunia ini, maka dampak dari hukuman Tuhan itu juga bisa dialami oleh orang-orang yang sebenarnya tidak dihukum oleh Tuhan. Kita akan lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Kita lihat bahwa lalat pikat adalah hukuman yang keempat atau tulah yang keempat yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Mesir. Dan Tuhan mengatakan ketika hukuman itu terjadi, maka hanya orang-orang Mesir dan tanah Mesir saja yang akan terkena daripada hukuman itu. Sementara umat Israel yang ada di tanah Gosen tidak akan terkena hukuman lalat pikat. Tetapi tahukah saudara bahwa hukuman yang pertama yaitu air menjadi darah, hukuman yang kedua yaitu munculnya kata-kata, dan hukuman yang ketiga yaitu munculnya nyamuk-nyamuk yang sedemikian banyak, bukan saja orang Israel yang terkena hukuman itu, tetapi bahkan umat Tuhan pun terdampak. Ya, dampak daripada hukuman itu juga mengenai daripada orang-orang Israel yang pada waktu itu sebenarnya bukan orang yang dihukum oleh Tuhan. Nah, saya berharap sampai di sini saudaraku semuanya menjadi clear.
Saudaraku, jikalau virus corona saat ini adalah bentuk daripada hukuman Tuhan, maka hal yang sangat mendesak sekali untuk kita lakukan adalah kita harus mengadakan pertobatan kolektif. Yang kedua, virus corona pada saat ini bisa saja menjadi sebuah ujian Tuhan. Satu pertanyaan yang mesti kita renungkan adalah, mungkinkah seorang yang hidup benar, yang hidup penuh dengan iman, menjaga kekudusan, tetapi tetap saja terkena oleh virus corona? Saya jawab, mengapa tidak? Bahkan orang yang punya iman yang sedemikian besar, orang yang punya iman sedemikian kuat, yang percaya bahwa dirinya tidak akan terkena virus corona pun, saya mengatakan bahwa dia pun bisa terkena virus corona. Dua ayat akan saya bagikan kepada saudara semua. Yang pertama, kita lihat di dalam kitab Ayub, pasal yang pertama, ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Siapakah yang mengatakan? Siapakah yang memuji? Siapakah yang menilai bahwa Ayub itu hidup benar, hidup kudus, hidup saleh, menjauhi kejahatan? Tuhan sendiri yang mengatakan hal itu. Tetapi tahukah saudara bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan setelah itu? Yang dilakukan oleh Tuhan, justru Tuhan membuka pagar perlindungan yang Tuhan berikan kepada Ayub, sehingga iblis bisa masuk ke situ, dan kita tahu semuanya. Akhirnya Ayub, orang yang saleh, yang hidup benar, yang hidup jujur, yang menjauhi kejahatan pun akhirnya mengalami sebuah pergumulan yang sedemikian rupa. Ayat yang kedua, Ibrani kita perhatikan. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Perhatikan, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Iman mereka adalah iman yang luar biasa. Iman mereka adalah iman memberikan kesaksian. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan bahkan mereka akhirnya mengalami kematian. Kenapa? Karena Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika corona adalah ujian Tuhan, maka yang diperlukan sekarang ini adalah sikap bertahan, terus berjuang di dalam pengharapan akan upah yang segera Tuhan berikan. Yang ketiga, virus corona sekarang ini bisa saja menjadi sebuah penyataan kemuliaan Tuhan. Dua ayat akan kita perhatikan juga kali ini. Yang pertama, Yohanes pasal 9 ayat 2 dan 3, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat yang kedua adalah Yohanes pasal 11 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudaraku, perhatikan. Ujian dan penyataan kemuliaan Tuhan adalah dua hal yang berjalan beriringan. Ujian selalu mendahului penyataan kemuliaan Tuhan. Sebelum Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada orang yang buta, dan sebelum Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada keluarga Lazarus, maka orang yang buta itu harus mengalami kebutaan sedemikian lama, dan Lazarus harus mengalami sakit penyakit yang akhirnya membawa kepada kematian. Itu yang disebut sebagai sebuah ujian. Saudaraku, ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, sebenarnya pada saat yang bersamaan, dia juga sedang menyatakan kelemahan dan ketidakberdayaan manusia. Oleh sebab itu, jikalau virus corona saat ini adalah sebuah
penyataan kemuliaan Tuhan, maka yang mesti kita siapkan adalah diri kita. Karena berarti setelah ini Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang keempat, virus corona sekarang ini bisa menjadi sebuah tanda daripada akhir zaman. Kita lihat Lukas pasal 21 ayat 7 dan juga ayat yang ke-11. Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Lalu Yesus menjawab di ayat yang ke-11, "Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar." Penyakit yang menular dan sangat mematikan. Bisa saja virus corona saat ini sebenarnya menjadi sebuah tanda daripada akhir zaman. Dan jikalau hal itu terjadi, dan jikalau virus corona ini memang betul menjadi tanda akhir zaman, maka mari jangan tunda, lakukan sesuatu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena pada waktunya kita tidak punya kesempatan kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa, kita menjaga diri kita supaya kita tidak terkena virus corona. Kita berdoa, kita berjuang supaya virus corona segera berakhir. Itu baik dan itu harus. Tetapi saya harus mengatakan bahwa kita akan tetap dianggap gagal di hadapan Tuhan jikalau kita tidak bisa menangkap maksud dan tujuan Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan virus corona? Apakah saudara sudah memikirkan akan hal ini? Saudaraku, video berikutnya saya akan menyampaikan sebuah tema. Awas, setan sedang membonceng virus corona. Terima kasih banyak untuk saudaraku semuanya. Jikalau saudara bersedia untuk like, subscribe, share, dan komen. Shalom, Tuhan memberkati.